Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi dengan TV Lebaran, TV-nya orang yang butuh hiburan. Nah, kali ini seperti biasanya ya, kita akan melaksanakan salah satu ekspedisi hiburan dari TV Lebaran, yaitu ekspedisi alam. Ekspedisi ini biasanya kita lakukan di alam terbuka atau alam bebas dengan cara mengunjungi tempat-tempat yang menarik atau tempat-tempat yang bikin terkesan bagi TV Lebaran. Dan kali ini kita akan mengunjungi suatu tempat di mana tempat ini berkaitan dengan Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Kira-kira tempat ini berupa apa ya? Oleh sebab itulah jangan pindah channel Anda, tetap di TV Lebaran. Lokasi ini sebenarnya adalah lokasi dari ekspedisi yang pernah kita lakukan kemarin ya. Tapi di saat itu kita tidak sampai tuntas ya, karena saat itu kita tidak bisa masuk ke lokasi intinya. Lokasi yang akan kita kunjungi ini adalah makam dari salah satu selir dari Sri Sultan Hamengkubuwono yang pertama. Sekaligus beliau ini adalah pendiri dari kota Yogyakarta. Makam ini atau nasihat yang diam saja ini yang akan kita kunjungi ini ada di Dusun Ngunjung Kasuran. Ya, kita sudah pernah berkunjung ke sana ya. Tapi sayangnya kita tidak bisa masuk. Oleh sebab itulah saya akan kembali ke sana, dan kira-kira apakah kita akan disambut ya, atau jangan-jangan pintu dari pemakamannya sudah terbuka, menandakan kita boleh masuk atau untuk meliputnya. Terlebih dahulu saya akan membacakan sedikit biografi dari Sri Sultan Hamengkubuwono yang pertama ya. Beliau ini adalah Sultan yang pertama yang menjadi raja di Keraton Yogyakarta. Beliau ini lahir pada tanggal 4 Agustus 1717 atau bertepatan dengan Rabu Pon 26 Ruwah Wawu 1641, dan beliau ini wafat pada tanggal 24 Maret 1792 pada usia 74 tahun. Beliau ini sebenarnya mempunyai nama asli yaitu Raden Masujono, dan setelah dewasa bergelar Pangeran Mangkubumi. Beliau merupakan putra dari Amangkurat yang keempat, Susuhunan Mataram yang ke-8. Dan perlu pemirsa TV Lebaran ketahui ya, bahwa raja-raja di masa lalu itu ya mempunyai beberapa istri ya, atau tidak cuma satu istri ya. Dan istri-istrinya itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah permaisuri ya, atau garwo padmi. Ini biasanya ya ibaratnya istri resmi gitu ya. Yang pertama beliau itu mempunyai istri resmi atau permaisuri, yaitu Gusti Kanjeng Ratu Kencono, putri Bendoro Pangeran Haryo Diponegoro Madiun atau Panembahan Heru Cokro Madiun. Kakek dari pihak ayah adalah Pakubuwono yang pertama. Dan permaisuri yang kedua adalah Gusti Kanjeng Ratu Kadipaten, putri Ki Ageng Drepoyudo ya. Ia juga dikenal sebagai Gusti Kanjeng Ratu Tegalrejo atau Gusti Kanjeng Ratu Hageng setelah kematian suaminya. Dan ini ya teman-teman ya, yang kedua adalah istri garwo ampean atau sering kita sebut yaitu selir ya. Atau mungkin di zaman modern ini ya kayaknya kayak seperti nikah siri seperti itu ya teman-teman ya, tidak resmi di pemerintahan. Begitu juga mungkin di masa lalu tidak resmi di pemerintahan keraton atau kerajaan ya. Garwo ampean beliau atau Sultan Hamengkubuwono yang pertama yang saya sebutkan dari nomor 1 nanti sampai ke nomor 20 ya. Yang pertama adalah Bendoro Raden Ayu Tilarso, nomor 2 Bendoro Mas Ayu Sawerti, ketiga Bendoro Raden Ayu Srenggoro, Yang keempat adalah Bendoro Mas Ayu Mindoko.
Kelima adalah Bendoro Mas Ayu Asmorowati. Keenam Bendoro Raden Ayu Jumanten. Ketujuh Bendoro Mas Ayu Wilopo. Kedelapan Bendoro Mas Ayu Ratnawati. Kesembilan Bendoro Mas Ayu Cindoko. Kesepuluh Bendoro Mas Ayu Tondowati. Ke-11 Bendoro Mas Ayu Turunsi. Ke-12 Bendoro Raden Ayu Ratno Puryowati. Ke-13 Bendoro Raden Ayu Doyo Asmoro. Ke-14 Bendoro Mas Ayu Gondosari. Ke-15 Bendoro Mas Ayu Karnokawati. Ke-16 adalah Bendoro Mas Ayu Setiawati. Ke-17 adalah Bendoro Mas Ayu Patmosari. Ke-18 adalah Bendoro Mas Ayu Sari. Dan ke-19 adalah Bendoro Mas Ayu Pakuwati. Yang ke-20 adalah Bendoro Mas Ayu Citro Kusumo. Jadi beliau ini memiliki kurang lebih 20 selir ya. Dan kali ini teman-teman, di antara selir-selir itu ada yang bernama yaitu Mbok Temu ya. Jadi namanya Mbok Temu itu adalah nama sebelum beliau itu masuk ke keraton. Tapi setelah beliau menjadi selir dari Sultan Hamengkubuwono yang pertama, maka beliau bergelar Bendoro Ayu Asmorowati. Dan ini lokasi yang akan kita kunjungi ya teman-teman ya. Dan kemarin kita sudah pernah ke sana, tapi kita kayaknya belum punya kesempatan untuk masuk ke lokasi inti dari pemakaman beliau. Jadi malah sebenarnya TV Lebaran itu sangat suka sekali mengunjungi lokasi-lokasi yang belum terkenal, belum diketahui banyak orang ya, atau jarang diketahui atau diperhatikan banyak orang, seperti lokasi ini. Terbukti ya, dulu saya awal-awal mencari lokasi ini di Google itu hampir tidak ada keterangan yang menunjukkan lokasi ini teman-teman. Berarti lokasi ini benar-benar jarang orang ketahui ya. Dan ternyata di lokasi inilah terdapat sebuah pusara makam dari salah satu selir dari pendiri kota Yogyakarta, yaitu Sultan Hamengkubuwono yang pertama yang bergelar Pangeran Mangkubumi, di dusun yang mungkin kalau kita lihat itu ya agak terpencil atau mungkin ya agak jauh dari pusat kota. Ternyata di sini ada sejarah, ada sinkronisasi terhadap pusat kota di masa lalu, yaitu Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Nah inilah teman-teman, kita sudah sampai ya di pusara makam Ngunjung Kasuran, di mana di sini terdapat salah satu selir dari pendiri kota Yogyakarta. Ada yang mengatakan bahwa perkenalan antara Mbok Temu atau Bendoro Raden Ayu Asmorowati itu di saat ibundanya itu berjualan sirih di lingkup keraton, dan di situ mungkin seorang raja bernama Pangeran Mangkubumi terpikat oleh kecantikan dari Bendoro Mas Ayu Asmorowati. Dan ini teman-teman, saya pun sebelum masuk ke dalam pemakaman ini, saya akan mencoba melihat-lihat bagaimana kondisi komplek dari pemakaman ini. Dan di sini saya menemukan memang ada batuan-batuan yang bernuansa masa lalu ya. Dilihat dari coretan pada tengah batu bata tersebut. Nah inilah teman-teman, pemakaman yang mempunyai aura masa lalu yang bernuansa ya keharu-maruan ya. Karena konon di sini terdapat salah satu dari selir seorang raja besar di masa lalu ya. Dan memang ada beberapa versi ya, bahwa beliau pun konon itu adalah seorang penari ya, penari ledek ya. Kita tidak tahu bagaimana sejarahnya secara realnya ya, tapi memang yang namanya sejarah itu tidak ada yang benar 100%, kecuali orang yang mengalami di saat itu, atau ya pelakunya di masa itu, atau mungkin orang-orang terdekat yang mengalami di masa itu. Memang ada beberapa versi ya, ada yang mungkin mengatakan kalau perkenalan beliau dengan Pangeran Mangkubumi itu ya mungkin di saat raja ini berjalan-jalan di pesisir laut selatan,
mungkin mau membeli yang namanya sirih gitu ya, dan di situ melihat kecantikan dan kemolekan dari seorang Bendoro Mas Ayu Asmorowati, atau mungkin di sini juga ada tanggapan kayak tari-tarian ledek gitu ya, dan di saat itu mungkin mbok temu juga sedang menari, dan di saat itulah sang pangeran terpikat. Kita tidak permasalahkan bagaimana ceritanya, versinya apa, tapi yang jelas beliau telah menorehkan sebuah sejarah pertemuan antara rakyat biasa atau rakyat kecil dengan seorang raja, dan pada akhirnya diambil menjadi selir atau istrinya, hingga beliau mbok temu nama aslinya, hingga mempunyai gelar Bendoro Mas Ayu Asmorowati. Wah, namanya itu begitu begitu indah sekali, Asmorowati ya. Asmoro itu kan percintaan ya kalau zaman sekarang ya, Wati itu perempuan kayaknya ya. Pokoknya namanya itu begitu sahdu-sahdu gimana. Lah inilah teman-teman, akhirnya saya bisa masuk ya ke dalam lingkup inti dari makam ini, yaitu makam dari Bendoro Mas Ayu Asmorowati, yang benar-benar saya pertama kali kesini tuh kaget ya. Ternyata di sebuah dusun yang kecil, dusun yang jauh dari pemerintahan, dusun yang ada di pesisir Laut Selatan, terdapat jejak-jejak dari seorang selir Keraton Jogja yang lokasinya itu berjarak sangat jauh sekali ya. Jadi kemungkinan besar mungkin dahulu kala, seandainya benar versinya bahwa ibunda dari Bendoro Mas Ayu Asmorowati ini berjualan sirih di lokasi keraton, atau mungkin di alun-alun keraton, atau mungkin di acara mungkin acara keraton ya, mungkin perayaan keraton ya di situ. Itu kan kalau dihitung jaraknya sangat jauh sekali ya. Bagaimana beliau-beliau ini pada ke sana? Apa bisa naik gerobak, atau mungkin beliau-beliau ini jalan kaki, atau mungkin beliau-beliau ini juga mungkin pakai kapal lewat Sungai Winongo, atau mungkin Sungai Kaliprogo ya, kita tidak tahu ya. Tapi yang jelas disinilah terdapat sebuah cerita haru-maru antara rakyat kecil, rakyat jelata, yang pada akhirnya naik pangkatnya menjadi seorang Bendoro Mas Ayu Asmorowati. Nah inilah teman-teman ya, lokasinya begitu sahdu maru kalau menurut TV Lebaran ya. Karena apa ya, saya kaget betul di saat pertama kali kesini ya. Meskipun awal-awalnya saya bingung juga untuk menuju ke sini ya. Tapi pada akhirnya di kunjungan yang ketiga sebenarnya ini ya, saya sudah hafal lokasinya, dan pada akhirnya saya pun bisa masuk ya ke lingkup inti dari pemakaman ini. Dan itu pun tidak saya sangka ya, kenapa ternyata saya waktu datang atau mungkin menginjakkan kaki di sini tadi, itu ternyata pintunya itu sudah terbuka lebar. Itu menandakan kita ditakdirkan untuk bisa masuk ke dalam makam ini. Nah ini teman-teman, saya pun menemukan batu bata lagi, dan kalau dilihat dari aura dan strukturnya, itu adalah batu bata era masa lalu, yang mungkin bisa menggambarkan bagaimana lingkungan di sekitar sini di masa lalu ya. Kita tidak tahu juga di mana sebenarnya rumahnya dari mbok temu ini ya, atau Bendoro Mas Ayu Asmorowati ini ya. Namanya itu kayak itu kalau sekarang udah kayak nama Yuni Sara mungkin ya, atau mungkin apa namanya itu, yang pokoknya yang Lesti Kejora mungkin ya, yang artis-artis papan atas sekarang ya. Ya mungkin itu aja ya teman-teman, laporan dari TV Lebaran kali ini. Jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kita bisa belajar bersama, silaturahmi bersama, dan mengambil iktibar bersama. Dan konon ya teman-teman, itu konon putra-putra dari Bendoro Mas Ayu Asmorowati itu ada di Belanda loh. Wah itu konon, tapi saya nggak habis pikir bagaimana meruntut sejarah-sejarahnya atau keluarga-keluarganya, padahal ini sudah sangat lama sekali ya. Bahkan foto dari Sultan Hamengkubuwono yang pertama itu kan
belum ada yang apa ya, yang tidak sebanyak sultan-sultan berikutnya gitu loh. Ya itu aja ya teman-teman ya, laporan dari TV Lebaran kali ini ya. Saya kembali untuk melanjutkan ekspedisi-ekspedisi berikutnya nanti di lokasi-lokasi yang punya aura masa lalu atau mungkin aura-aura yang bikin terkesan dan yang bisa diungkap misterinya. Nah ini teman-teman, saya akan kembali ya. Inilah Dusun Ngunjung Kasuran. Saya yakin nama penamaannya itu ada sejarah yang tidak biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.